Duh, bingung lagi nih, banyak lagi nih jenis laptop. Aduh, kenapa lagi sih? Kemarin udah ribut, sekarang ribut lagi lu. Udah apaan Ini nih? gue bingung, Bim. Gue nyari di Tokopedia jenis-jenis laptop nih, yang tadi kemarin lu sebutin. Iya, iya. Nah, gue kan cenderung emang ke Ultrabook. Ah, Tapi gue lagi bingung, spesifikasinya banyak banget. Ada yang i7, ada yang i5, terus ada yang SSD, yang RAM-nya gede atau yang kecil. Nah, itu gue bingung. ya udah nih, gua kasih tips-tipsnya. Hai Onions, balik lagi bareng kami di segmen Onions. Ngobrol bareng Onions. Nah, di video sebelumnya Toro udah bingung nih milihin laptop mana yang cocok buat dia. Ya, jenisnya tuh udah Jenisnya, banyak. Akhirnya dia udah nentuin nih, dia mau nyari Ultrabook lagi. Ya, Tapi tadi kita lihat masih bingung juga. masih bingung sih. Jenis-jenisnya, terus spesifikasi dari Ultrabook tuh macem-macem, gue bingung. Nah, sekarang dari lu nih, ada masukan nggak buat gua? Kalau gua sih biasanya ya, gua mau coba ngasih sharing lah. Kalau gua nyari-nyari laptop, gua gimana sih? Tahap apa aja sih ya? Tahap apa Ya. aja yang mau gua tahap apa aja yang gua lalui sebelum gua nentuin laptop. Yang pertama dulu nih, tentuin budgetnya berapa. Budget maksimalnya berapa? Budget maksimal ya? Nah, yang bisa Oke. lu keluarin untuk laptop. Soalnya gini, seringkali kita karena kita nggak nentuin budget, kita langsung datang ke toko. Jadi kita kadang-kadang tergiur dengan hal-hal yang sifatnya nggak bermanfaat bagi kita secara langsung gitu. Jadi, oh yaudah langsung ini aja. Nyampe rumah, udah seminggu dipikir, kok gue beli yang ini ya? Padahal gue nggak pakai ininya, Iya, gue iya. nggak pakai itunya. Ya, dan seringkali ya, untuk pengalaman gua dan mungkin teman-teman sekalian, tiap datang ke toko laptop, pasti langsung milih yang bagus dan Ya. itu pasti langsung sesuai dengan hati. Tapi pas lihat budgetnya, wow, Iya, langsung cenderung anjir mahal sih. iya kaget itu Iya, kan. tapi gue yakin banyak dari teman-teman yang udah jatuh hati ke satu laptop yang udah cenderung bagus tapi budgetnya udah nggak masuk. Gitu. Iya. Makanya untuk tips yang pertama, tentuin budget itu yang paling penting ya. Tentuin budget dulu. Jadi biar setidaknya nggak kaget lah, Ya, atau ya. nggak melebihi budget, atau nggak jangan sampai juga karena tergiur hal-hal yang lain, jadinya tidak sesuai yang diharapkan, jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau yang kedua, setelah gue nentuin budget, gue biasanya riset dulu nih. Oh, Kayak lu tuh, kayak lu nih, kemarin kan udah nentuin kan, oh gue mau Ultrabook nih. Nah itu tuh riset lagi, Ultrabook seperti apa sih yang lu pengenin, kayak gimana, mau yang misalkan bahannya material dari apa, Oh. layarnya seperti apa, Iya, iya, iya. terus keyboardnya seperti apa, gitu, spesifikasi seperti apa. Jadi nanti lu ketika lu datang ke toko, lu nggak akan kaget lagi, nggak akan bingung lagi, karena lu udah mengerucutkan beberapa pilihan yang memang lu inginkan gitu. oh berarti dari budget kita udah patokin dulu maksimalnya berapa, terus baru kita riset. Ya. Yang cocok dengan budget segitu berapa, apa gitu ya. Karena udah banyak juga kan di internet Ya. review-reviewnya. Jadi seenggaknya lu udah meminimalkan kesalahan lah. Jadi seenggaknya pas udah beli tuh, oh iyalah ini udah cocok sama gua gitu. Kalau gua sih gitu. Oke. Riset. Atau dicoba sih buat teman-teman. Selain itu, riset juga kan memberikan lu pilihan. Jadi sehingga ketika lu ke toko, ketika lu yang inginkan nggak ada, lu nggak akan bingung karena lu ada pilihan kedua gitu. Jadi ya lu tidak akan rugi-rugi amat lah istilahnya Ya. gitu. Jangan sampai lu juga pulang nggak bawa apa-apa, kecapek tenaga juga lu udah Ya, pergi ke ya, toko ya, gitu kan. Itu sih salah satu manfaat dari riset. Yang ketiga, ini udah mulai masuk ke spesifikasinya. Oh. Karena ini yang gue sering lihat banget nih di toko-toko ataupun bahan online, ngelihat angkanya aja. Angka tuh maksudnya angka merek. Kayak i7 pasti terbaik, Ya, atau enggak Ryzen 7 pasti terbaik. Ya. Padahal belum tentu juga. Yang mesti diperhatikan sama lu dan teman-teman juga, lihat juga generasinya. Oh. Jangan sampai lu beli i7 tapi generasi jadul. Padahal i7 generasi jadul bisa dikalahin sama i5 generasi terbaru gitu. Ini selain menghindari lu rugi dari segi spesifikasi, menghindari lu dari ditipu oleh pihak-pihak yang Iya. curang gitu. Ya kadang-kadang kita kan masuk ke toko nih, terus kita mau laptop yang ini. Itu kan suka banyak tuh Ya. opsionalnya. Ada yang misalkan laptop kita sebut aja
Asus seri A416. Nah, dari A416 itu ada banyak jenisnya. Ada yang pakai Celeron, ada yang pakai Pentium, ada yang pakai generasi I. Nah, itu juga kita harus riset juga ya. Iya, harus riset berarti juga. Jangan sampai kalian meminimalisir budget tapi produktivitas kalian juga jadi dikurangin juga gitu ya. Jangan sampai tergiur juga karena oh ini i7 murah nih. Pas beli ternyata spesifikasinya dan kemampuannya di bawah i5 terbaru gitu kan. Makanya kalian hati-hati juga dengan pemilihan dari segi prosesor mungkin ya. Iya, prosesornya. Ini yang paling sering salah tuh di prosesor sih. Karena nggak sedikit juga oknum yang hanya bilang ini nih i7. Bahkan parahnya dia ngejual i7 lawas dengan harga tinggi gitu. Itu paling ekstrimnya, langka tapi ada gitu. Iya. Itu bahaya banget lah, jangan sampai kalian rugi di situ gitu. Iya. Makanya dari kalian kalau misalkan mau beli i3, i5 atau i7 itu kan ada generasinya tuh di angka selanjutnya ada yang 8, 9 atau 10. Nah, kalian pastiin kebutuhan kalian tuh apa dan kalau bisa sih untuk yang tahun 2021 minimal carinya yang generasi 910 lah ya. Karena udah nyampe 11 juga sekarang kalau Intel. Yang 11. Kalau yang Ryzen itu udah nyampe 5 kayaknya. Belum sih, kalau 5 baru rilis. Di Indonesia baru seri 4. Ya, nah itu ya. Nah, tadi kan kita ngomongin generasinya nih. Nah, ini trik mudahnya lah, trik bodohnya istilahnya biar gampang ya baca generasi itu semakin gede angka di belakangnya. Kan tadi udah ngomong nih seri 10, seri 11, 9. Misalnya mulai dari 9 ribuan tuh. Lihat angka belakangnya. Biasanya semakin tinggi makin bagus. Biasanya itu ya paling gampangnya lah biar maksudnya nggak usah capek-capek. Biasanya kayak gitu. Misalkan yang gua 4800H Ryzen 7. Nah, biasanya lebih bagus dibanding 4000 misalkan ya kalau ada 4740 misalkan. Biasanya yang 4800 lebih bagus. Nah, selain tadi kan udah ngomongin kan angka-angkanya, di belakangnya ada kodenya lagi nih, biasanya ada seri U, seri H, seri HS, kalau kayak gitu sih. Nah, kalau U biasanya untuk yang kecil-kecil kayak gini, seri Ultra, yang kecil-kecil lah pokoknya yang tidak mengutamakan performa. Nah, kalau H itu yang laptop gaming atau yang membutuhkan kinerja tinggi. Sedangkan HS biasanya untuk laptop yang butuh kemampuan tinggi, tapi yang laptop form factor-nya kecil, lebih kecil. Jadi ya jangan sebutannya jangan ngebandingin seri H dengan HS. Udah pasti HS lebih pelan karena ya dia juga memfokuskan untuk portabilitas. Gitu. Jadi ya gampangnya lah cara bodohnya itu kayak gitu, ngelihat kode generasi, terus yang angka di belakangnya, terus lihat huruf di belakangnya. Kayak gitu. Kalau gua ya cara bodohnya kayak gitu, cara bodoh dan cara cepatnya. Oke. Nah, selain dari prosesornya nih, kan tadi udah banyak jenisnya. Sekarang ada perhitungan lainnya nggak? Kalau gue sih balik lagi ke VGA. Tadi kan prosesor ya. udah, sekarang VGA-nya nih. VGA-nya tuh biasanya dibagi dua, ada yang dedicated, ada yang onboard. Kalau dedicated itu dia terpisah tuh. Yang biasanya ada stiker lagi tambahan, kan kalau itu Intel aja. Ini biasanya ada Nvidia, atau nggak ada ATI gitu kan. Itu biasanya kalau dipisah biasanya makin bagus tuh. Karena ya dia ada chipnya tersendiri untuk memproses grafik. Sedangkan kalau yang nggak ada ya dia mengandalkan dari prosesor utamanya sendiri. Gitu. Cuman ya lebih mahal, itu harus dimaklumi karena kan dia ada chipnya tersendiri gitu. Nah, selain itu sekarang tuh udah makin canggih nih. Walaupun prosesor itu sendiri kadang-kadang dia udah ada sebutannya apa ya, udah ada GPU-nya lagi tuh. Kayak AMD dia udah ada Vega, udah pasti ada Vega-nya. Jadi ya tidak seburuk yang dulu kan kayak parah banget ya, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan dipakai main game juga kacau. Kalau sekarang sih udah lebih bagus gitu, dengan hanya pakai prosesor bawaan tanpa yang dedicated alias udah masih onboard, itu udah lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin untuk tips buat teman-teman kalau nyari laptop nih ya, kan biasanya ada i7, GPU-nya itu Intel UHD atau misalkan Nvidia GeForce segala macam. Nah, mungkin disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kalau kalian butuhnya untuk ngediting atau untuk main game, itu lebih baik kalian cari yang dedicated. Nah, jadi untuk teman-teman kalian kan biasanya kalau kalian nyari laptop
untuk prosesornya itu ada terpampang tuh, ada i7, ada i5. Nah, sebelahnya tuh biasanya ada yang grafik cardnya pakai Nvidia atau ATI. Nah, itu juga kan ada yang onboardnya juga tuh, ada yang tipenya Intel UHD tuh. Nah, mungkin kalian bisa cocokin juga dengan penggunaan keseharian kalian gitu. Butuhnya apa untuk editing atau untuk kerja biasa, itu juga disesuaikan juga gitu ya. Iya, intinya sih balik lagi ke keperluannya apa, kebutuhannya apa gitu. Nah, tadi kan kita udah mau nyari laptop nih. Untuk pertama kali kita udah riset, udah nentuin budget. Terus kita langsung nentuin spesifikasinya kayak gimana. Yang pertama tadi dari prosesornya, ada yang pakai AMD, ada yang pakai Intel. Nah, yang Intel kayak contohnya i5, i7 gitu ya. Kalau untuk yang AMD ada yang Ryzen segala macam. Nah, setelah itu kita loncat ke GPU-nya. Ada yang dedicated, ada yang onboard, ada yang pakai Nvidia, dan ATI. ada yang ATI, sama ada yang satu lagi Intel. Nah, selanjutnya setelah itu kita cari ke ininya. Ini aspek paling penting sebenarnya. Aspek paling pentingnya. Bukan lebih penting ya, maksudnya aspek yang paling terasa dampaknya di sebuah laptop dan sebuah PC sebenarnya. Selalu utamain SSD. Itu sudah menjadi kunci utama buat kalian pakai laptop tuh lancar gitu ya semuanya ya. Jadi kalau menurut gue gitu ya di tahun 2021 ini mending SSD 256 deh daripada HDD 1 tera, bahkan dari 500 GB gitu ya. Gue lebih milihin SSD. Kenapa? Karena dengan pakai SSD apapun yang lu lakukan lebih cepat. Lebih cepat di sini tuh bukan berarti jadi powerful, kuat gimana gitu tapi apapun jadi lebih fluid lah istilahnya. Lu yang tadinya pakai harddisk biasa, nyalain laptop bisa bermenit-menit. Kayak misalkan contoh kalian pakai HDD yang 1 tera, baru nyalain laptop itu bisa sekitar 1 menitan lah. Lebih. Nah, tapi kalau kalian pakai SSD itu pasti detik, di bawah 20 detik malah. Udah cepet banget itu. Terus juga kalau buka-buka aplikasi misalkan Word yang aplikasi standar lah, itu udah bentar banget gitu. Makanya apapun pilihan kalian, udahlah SSD aja. Ya lebih baik lebih mahal sedikit tapi SSD dibanding yang murah tapi harddisk. Karena gue yakin kedepannya lu pasti bakal ganti. Gitu. Dan kedepannya lu pasti ngeluh gitu kalau misalnya pakai HDD. Duh, ini laptop lama banget bukanya. Tapi kalau pakai SSD, ya gue nggak menjamin 100%, tapi menjamin untuk beberapa periode ke depan lu nggak akan ada tuh kalau kesah. Aduh, ini lama, nggak akan ada sih. Biasanya kayak gitu. Sama ini tipsnya. Sebelum lu nentuin lu mau ganti atau enggak, mau ganti laptop maksudnya ya, ganti dulu tuh. Kalau misalkan pakai harddisk, ganti dulu pakai SSD. Siapa tahu nggak butuh ganti laptop sebenarnya. Jadi kalian meminimalisir budget yang harus ganti laptop, tapi kalian alokasikan ke penggantian SSD. Kalian rasain dulu perbedaannya jauh apa enggak gitu sih. Kalau ternyata programnya masih butuh spesifikasi yang lebih tinggi, ya itu mah udah mau nggak mau wayahnya. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh dari segi SSD nih, apapun laptopnya kalian harus cari SSD. Nah, sekarang bagian ke yang utama juga, layar. Layar sih yang paling butuh ya, karena kita langsung lihat. Nah, yang paling butuh tapi paling disepelekan. Maksudnya disepelekan tuh ketika lu beli produk mainstream, kadang-kadang nggak dibilang tuh materialnya apa, terus resolusinya berapa, viewing angle-nya enak atau enggak. Kadang-kadang juga lu beli laptop, oh ini udah full HD nih. Ternyata pas lu pakai harus dari posisi yang sudutnya lurus gitu. Ketika miring sedikit udah burem. Itu kan banyak banget yang kayak gitu. Lu mesti pertimbangin perlu nggak kayak gitu. Terus kan tadi udah resolusi juga kan penting atau enggak. Tapi kata gue sih tahun sekarang wajib lah ya minimal full HD lah ya. Full HD. Karena sayanglah mata kalian gitu ngeliat yang 720 atau enggak. Kayaknya kalian juga kalau untuk nonton YouTube minimal udah yang 1080p ya. Udah enak lah buat mata. Saran banget lah. Ya investasi gitu. Nah, selain itu juga kalian mesti pertimbangin kebutuhan apa. Ketika kalian mengutamakan desain buat desain gambar-gambar atau nge-editing, lihat lagi akurasi warnanya. Pastiin akurasi warnanya baik. Biasanya sih yang paling gampang sRGB-nya. Itu paling paling mudah lah. Terus kalau misalkan ada sertifikasi dari Pantone atau dari udah HDR10 itu lebih bagus lagi gitu. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang awam nih mau nyari laptop,
spesifikasi yang lainnya udah oke, tapi tinggal layar nih. Paling mudah apa? Langsung nyari yang Full HD aja apa gimana? Kalau menurut gua sih ya, ya paling gampangnya banget nih, tanyain udah IPS belum? Nah, itu paling kunci utamanya banget, ya. Paling gampang banget udah IPS belum? Soalnya ya rata-rata kebanyakan yang udah IPS tuh udah enak lah di mata. Cuman ya balik lagi tujuannya apa kan? Kalau editing ya IPS sudah cukup. Cuma kalau misalkan mau fokusnya gaming banget ya udah wajib IPS. Jadi tapi yang frame rate-nya tinggi. Karena ada juga yang TN frame rate-nya tinggi. Walaupun misalkan color akurasinya rendah, cuman si frame rate-nya tinggi. Oke. Gitu. Tadi kan udah ngomongin nih kualitas dari layar kan. Nah, ada satu hal lagi yang cukup bisa dijadiin pertimbangan, touchscreen atau enggak. Oh. Gitu. Karena Iya bagi sih. sebagian orang butuh coret-coret atau enggak butuh touchscreen. Iya. Walaupun kalau menurut gua sendiri ya, gua pernah pakai yang touchscreen, menurut gua kurang butuh gitu ya. Karena layarnya gede, dipakai coret-coret jadinya kotor. Cuman ya balik lagi itu kan pilihan ya. Iya. Jadi ya tentuin lah kalian maunya gimana, karena ya kalau udah touchscreen ya biasanya lebih mahal. Iya, pasti budgetnya juga tinggi lagi ya. Iya. Nah kan tadi kita udah bahas nih, udah banyak spesifikasi laptop. Tapi menurut gua kalian juga bisa pertimbangin cari laptop yang bisa di-upgrade atau enggak. Iya. Kalian kebutuhannya gimana? Apakah pada saat pemakaian kalian butuh upgrade RAM atau Iya. upgrade si SSD-nya? Iya. Nah, menurut lu gimana? Ya itu penting banget jadi pertimbangan ya, karena nggak semua laptop bisa di-upgrade. Iya. Apalagi semakin tipis laptopnya, semakin ringkas, itu semakin sulit untuk di-upgrade. Iya. Kayak ini aja, ya gue sih feeling gue yang bisa di-upgrade cuma SSD doang. Yes, jadi kalau untuk Ultrabook kayak gini, rata-rata yang bisa di-upgrade cuman sebatas SSD sih. Iya, syukur-syukur bisa nge-upgrade RAM. Iya. Itu pun nambah itu, Iya, nambah. bukan upgrade. Jadi ya kalaupun upgrade ya cabut satu lagi pasang. Ya mungkin untuk teman-teman kali di sana, kalau misalkan mau nyari laptop ya, menurut gua sih minimal cari slot RAM ya. Slot RAM ada kan jenisnya, ada yang udah di solder, sama ada yang masih dikasih slot lah ya. Iya. Nah kalau misalkan yang di solder ya minimal 4 deh ya. Sekarang rata-rata juga yang di solder udah 4 sih. Iya. Nah itu minimal kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan nyari laptop yang masih bisa upgradable, yang bisa diganti RAM-nya gitu Iya. sih. Cuman ya balik lagi kan, ini pertimbangannya ke seberapa lama lu bisa pakai laptop lu. Iya. Karena ya yang mau pakai kalian juga gitu Iya, kan. betul. Jadi ya kalau misalkan mau maksain yang tipis-tipis ya harus terima bahwa laptopnya nggak bisa di-upgrade jauh-jauh. Karena laptop bukan PC yang bisa dicabut Iya. CPU-nya, VGA-nya. Dulu sih pernah ada dulu banget yang bisa diganti-ganti, tapi sekarang udah jarang banget lah kayak gitu. Apalagi kalau yang pakai MacBook, itu setahu gue MacBook keluaran tahun-tahun sekarang udah nggak bisa upgrade apapun malah. Karena semuanya udah solder gitu. Iya. Bahkan baterai pun nggak bisa. Gitu. Jadi pertimbangin lah upgradeabilitasnya bisa atau enggaknya. Iya. Nah tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih kan, tips-tips dari gua nih. Ya gua pengalaman gua sendiri dalam memilih laptop, gua pakai cara kayak gitu. Dari tadi ada lu udah nemuin kesimpulan belum? Lu mau milih laptop yang mana? Kalau untuk kesimpulan gue sendiri sih, gue pasti nyari Ultrabook ya. Ultrabook yang prosesornya nyarinya yang terkini lah, Ya, generasi benar. terkini. Tapi kalau untuk i5 atau i7 itu tergantung dari kebutuhan gue juga. Ya. Nah, terus dari layar gue juga nggak perlu yang touchscreen. Gue butuhnya yang biasa aja lah, Tapi harus enak. yang dilihat. enak juga Nah, gitu. Terus selain itu kan ada SSD. Nah, kalau itu udah pasti, udah wajib Ya. SSD. Tapi untuk size-nya itu gue juga masih mempertimbangkan apakah yang butuh 512 GB atau yang 1 tera. Dan itu kalau kita pakai yang 1 tera kan budgetnya gede juga Pasti kan. lebih mahal. Tapi yang utama sih dari kantong sendiri sih. Iya. Intinya sih budget kali ya, sesuaikan budget dengan kebutuhan, jangan maksain demi gengsi atau Iya. jangan sampai bukan tertipu ya, itu kasar banget. Pokoknya jangan sampai lu pas beli nyesel lah. Ya, jangan sampai pas udah di unboxing ke rumah terus lu sehari 2 hari nyesel, aduh mendingan nambah sedikit Iya. dibanding pakai ini. Itu sih, jangan sampai kayak gitu. Ya. Ya paling untuk tips and trick nyari laptop segitu aja dari gua sama Bimo. Ya. Nantikan video selanjutnya. Dadah.